Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ajis Tanjung dengan NIM 4120006. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan UTS saya, yaitu I'rab Al-Quran. Yang pertama, pengertian I'rab. Menurut Ibnu Al-Jarumi, I'rab adalah al-i'rabu huwa taghyiru aw akhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzun aw takzirun. Artinya adalah i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk atau mendahulunya, baik secara tertulis ataupun tidak. Selanjutnya adalah pengertian i'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda amil yang mendahulunya, baik secara tertulis ataupun tidak, yang terjadi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, urgensi dan dalil i'rab. Belajar bahasa Arab merupakan bagian dari agama, sementara ilmu i'rab merupakan salah satu metode dalam bahasa Arab. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, maka sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama dan hukum. Mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Alkitab dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidaklah bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. I'rab penting dalam menggali makna Al-Quran, karena tanpa i'rab maka mustahil seseorang bisa mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam Al-Quran. Untuk mengantisipasi perubahan kalimat Al-Quran yang dilakukan oleh orientalis atau orang-orang yang ingin merusak Islam. Untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Selanjutnya adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan i'rab Al-Quran. Ilmu i'rab Al-Quran pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan pada suatu ketika Abu Aswad ad-Du'ali melihat Khalifah Ali sedang termenung, memikirkan sesuatu. Maka ia mendekatinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang engkau pikirkan?" Ali menjawab, "Saya mendengar di negeri ini banyak terjadi lahan. Maka aku ingin menulis sebuah buku tentang dasar-dasar bahasa Arab." Setelah beberapa hari, Abu Aswad ad-Du'ali mendatangi Ali dengan membawa lembaran yang berisikan tentang kaidah isim, fi'il, dan huruf. Oleh sebab itu, Abu Aswad ad-Du'ali dikenal sebagai peletak dasar ilmu i'rab, dan setelah itu banyak orang yang datang kepadanya untuk belajar ilmu qiraat dan dasar-dasar ilmu i'rab. Selanjutnya adalah hubungan i'rab Al-Quran dengan tafsir. Menurut Imam Az-Zarkashi, ilmu i'rab sangat besar peranannya dalam kedua hal dalam tafsir, karena tafsir tidak akan sahih jika tanpa ilmu i'rab. Oleh karena itu, kedua hal ini, i'rab dan tafsir, memiliki hubungan yang sangat kuat. I'rab akan menentukan bagaimana posisi suatu kalimat dalam ayat. Tanpa ilmu i'rab, maka kita tidak bisa menentukan posisi suatu kalimat dalam ayat Al-Quran, dan tentunya hal ini akan berbuntut pada kesulitan dalam mencari makna ayat. Selanjutnya, berikut fungsi i'rab dalam penafsiran menurut Al-Zamakhsyari. Yang pertama, i'rab menyelaraskan makna sebagai penegas makna. Yang kedua, i'rab membantu pemaknaan agar makna dapat dipahami. Yang ketiga, i'rab dan makna sebagai akomodir qiraat. Yang keempat, i'rab sebagai alternatif penafsiran. Dan yang terakhir, i'rab ditarjih berdasarkan makna. Selanjutnya adalah hubungan i'rab Al-Quran dengan mufassir. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, seorang mufassir tentunya harus menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya ilmu i'rab. Maka oleh karena itu, i'rab dengan mufassir memiliki hubungan yang sangat erat. Jika ada seseorang mufassir yang tidak menguasai ilmu i'rab, maka dapat dipastikan tafsirnya memiliki keraguan di dalamnya, keraguan kesahihannya. Selanjutnya, metode i'rab Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, ijmali, tafsili, tahsili, dan maudu'i. Selanjutnya, syarat atau dawabit mu'rib. Yang pertama, dawabit al-makna, yaitu yang pertama memahami makna kata yang di-i'rabkan, baik dalam bentuk tunggal, frase, atau klausa.
Yang kedua, menganggap makna dan i'rab menjadi suatu kesatuan. Yang ketiga, kesesuaian i'rab dengan pemakaian kata oleh orang Arab. Dan yang terakhir adalah memfungsikan hubungan antar makna. Selanjutnya yang kedua adalah dawabit al-rasam wa al-qiraah. Yang pertama, aspek i'rab sesuai dengan tulisan pada Mushaf Utsmani. Yang kedua, pendapat yang keluar dari ketentuan rasam Utsmani sama dengan ditolak apabila qiraah telah ditetapkan, atau dalam riwayat sama dengan tidak boleh menolaknya. Dan yang terakhir, tidak mengunggulkan salah satu qiraat yang mutawatir. Selanjutnya yang ketiga adalah dawabit al-sina'ah al-i'rabiyah. Yang pertama, harus menjaga kesahihan makna ketika mengi'rab. Yang kedua, menghindari hal-hal yang masih samar. Yang ketiga, mengungkapkan i'rab dari jalur yang kuat. Yang keempat, mengutamakan sisi yang bisa dikaji secara zahir. Yang kelima, menyelesaikan hal-hal yang terkesan samar. Dan yang terakhir, mengutamakan yang tidak butuh takwil sebelum membahas yang butuh pentakwilan. Itu selanjutnya adalah adab mu'rif. Adab mu'rif yang pertama adalah adab talaqi wa taqrir al-ahkam. Yang pertama, amanah terhadap ilmu dan memiliki sifat tawadu'. Yang kedua, menuntut ilmu kepada ahlinya. Yang ketiga, memiliki perhitungan yang tajam. Yang keempat, cermat dalam menetapkan hukum. Yang kelima, kekuatan argumentasi dan analisa tentang i'rab. Dan yang terakhir adalah sistematis dalam menjelaskan hukum seputar i'rab. Selanjutnya adalah adab uslubiyah mustalahiyah. Yang pertama, menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan. Yang kedua, mengambil mustalah yang layak dengan kitab. Yang terakhir adalah lentur dalam mengambil mustalah atau formula para mu'rib. Selanjutnya adalah pembagian i'rab. Ada 4, yaitu yang pertama rafa', khafat, nasab, dan jazam. Selanjutnya adalah isim-isim yang harus dibaca rafa'. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar, kelima isim kana, keenam khabar inna, ketujuh tawabi' atau isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, tauqid, dan badal. Selanjutnya adalah isim-isim yang harus dibaca nasab. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlaq, yang ketiga maf'ul li ajlih, yang keempat maf'ul fih, yang kelima maf'ul ma'amah, yang kelima maf'ul ma'ah, yang keenam hal, yang ketujuh tamyiz, yang kedelapan munada, yang kesembilan mustasna, yang kesembilan inna, isim inna, yang kesepuluh khabar kana, yang kesebelas isim la nafiyatul jins, yang ke-12 tawabi atau isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, tauqid, dan badal. Selanjutnya, isim yang harus dibaca khafat atau jar. Yang pertama, isim yang dimasuki huruf jar. Yang kedua, isim yang menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga, tawabi atau isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut pada hukum i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, tauqid, dan badal. Selanjutnya adalah tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda yang pertama adalah tanda-tanda rafa'. Yang pertama, dhammah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua, waw pada tempat jamak muzakkar salim dan isim yang 5. Yang ketiga adalah alif pada tempat isim musanna. Yang terakhir adalah tetap nun pada tempat fi'il yang 5. Selanjutnya adalah tanda-tanda nasab. Yang pertama, fathah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu. Yang kedua adalah alif pada tempat isim yang 5. Yang selanjutnya adalah ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar salim, kasroh pada, yang selanjutnya adalah kasroh pada tempat jamak muannas salim, dan yang selanjutnya adalah hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Selanjutnya tanda-tanda khafat atau jar.
Yang pertama, kasrah pada tempat isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Yang kedua, ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar salim, dan isim yang 5. Dan yang terakhir adalah fathah pada tempat isim yang tidak munsharif. Selanjutnya adalah tanda-tanda jazam. Yang pertama, sukun pada tempat fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak dimasuki akhirannya oleh sesuatu apapun. Yang kedua adalah hazaf huruf ilad pada tempat fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Dan yang terakhir adalah hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.